Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Rizky Ardiba. Saya adalah salah satu mahasiswi FKIP Pendidikan Ekonomi di salah satu Universitas Pamulang. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai proposal pendirian koperasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Nah, pengertian koperasi itu adalah suatu usaha bersama yang berasas tentang kekeluargaan yang terdiri dari sekelompok orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama serta memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang kedua itu saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai salah satu koperasi yang saya pilih, yaitu Koperasi Mandiri Sejahtera, di mana Koperasi Mandiri Sejahtera ini adalah koperasi yang bergerak di bidang serba usaha. Koperasi ini melakukan berbagai kegiatan usaha yang ada di bidang perekonomian, seperti bidang produksi, konsumsi, dan jasa. Nah, pada Koperasi Mandiri Sejahtera ini, di mana para anggotanya dapat melakukan kegiatan usaha seperti memproduksi barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Di Koperasi Mandiri Sejahtera ini, para anggotanya memiliki tugas masing-masing, seperti ada yang bertugas membuat anyaman, dan ada juga yang bertugasnya untuk membelikan anyaman tersebut. Nah, sebab Koperasi Mandiri Sejahtera ini memang berfokus kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap anggotanya, sehingga hasilnya dapat memberikan dampak baik bagi kesejahteraan anggotanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada pada proposal pendirian koperasi ini. Yang pertama itu adalah ketua koperasi. Setelah menentukan ketua koperasi, kita bisa menentukan bendahara, sekretaris, pengawas, dan yang terakhir itu adalah anggotanya itu sendiri. Oke, selanjutnya itu tentang bagian keuangan. Nah, sama seperti halnya bentuk usaha yang lainnya, untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi Mandiri Sejahtera mendapatkan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib yang biasanya akan digunakan untuk modal usaha itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, yang pertama itu simpanan pokok. Simpanan pokok ialah jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap anggotanya kepada koperasi dan terhitung dari pertama kali mereka menjadi anggotanya. Dan simpanan pokok tidak dapat diambil jika yang bersangkutan masih menjadi salah satu dari anggotanya tersebut. Yang kedua itu adalah simpanan wajib. Nah, simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh setiap anggotanya kepada koperasi dalam waktu tertentu. Biasanya ya jumlahnya ini berbeda-beda dari setiap koperasi. Dan yang sama halnya seperti simpanan pokok, simpanan wajib juga ini tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dari koperasi tersebut. Selanjutnya itu adalah strategi dan rencana operasionalnya. Nah, strateginya itu adalah dengan menjual barang yang diproduksi oleh anggotanya itu melalui kegiatan promosi, atau bisa juga dengan melalui penjualan yang dilakukan di sekitaran koperasi. Biasanya bisa menggunakan atau memanfaatkan tetangga-tetangga yang ada di sekitaran koperasi. Oke, selanjutnya itu adalah alur perizinan. Jadi, jika kita ingin mendirikan sebuah koperasi, kita harus mengetahui alur perizinan dari pendirian koperasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah rapat pendirian. Jadi, sebelumnya itu para anggota atau ketuanya itu melakukan rapat pendirian koperasi, menentukan nama koperasi serta apa saja yang akan dilakukan. Yang kedua itu pembuatan akta koperasi, terus mengajukan akta pendirian koperasi ke Kementerian Koperasi dan mengajukannya ke daerah yang dituju. Selanjutnya itu adalah dokumen yang harus disiapkan dalam pendirian koperasi. Yang pertama itu adalah keterangan penyuluhan, akte notaris, surat rekomendasi dari Dinas Koperasi, NPWP, serta domisili kelurahan dan surat izin usaha perdagangan serta data daftar koperasi itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah biografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Koperasi Mandiri Sejahtera yang sebenarnya dari awal udah saya jelaskan mengenai Koperasi Sejahtera itu. Nah, Koperasi Sejahtera ini
memang sebenarnya terfokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sesuatu atau menghasilkan keuntungan bagi anggotanya itu sendiri. Jadi, Koperasi Sejahtera ini berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang, yang masih berfokus di dalam bidang kegiatan bidang usaha, yaitu untuk menjual kerajinan keset dan melakukan kegiatan jasa lainnya. Tetapi untuk saat ini lebih terfokus kepada pembuatan dan penjualan kerajinan keset yang dibuat oleh setiap anggotanya dan dijual belikan oleh para anggotanya, sehingga dapat memiliki keuntungan yang bisa dimasukkan ke dalam kas koperasi tersebut. Oke, sekian adalah pemaparan dari proposal pendirian koperasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.